Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul Tusk. Film ini bercerita tentang seorang komedian bernama Wallace Britton yang sering menghibur melalui podcastnya bernama The Nazi Party. Ditemani temannya Teddy Kraft, acara yang mereka pandu berisi banyolan tentang video-video viral di internet. Suatu ketika mereka mengomentari video viral seorang anak bernama Kill Bill Kid yang tidak sengaja memotong kakinya sendiri. Mereka pun mentertawakan, menganggap itu sebuah banyolan. Demi kontennya, Wallace pun memutuskan untuk menemui dan mewawancarai Kill Bill Kid ke Kanada. Teddy pun mengumumkan kalau minggu depan Wallace akan menemui Kill Bill Kid. Tapi setelah sampai di rumah Kill Bill Kid, ternyata anak tersebut telah meninggal karena bunuh diri menggunakan pedangnya sendiri. Tidak ingin perjalanan sia-sia, Wallace memilih untuk tetap tinggal dan mencari hal-hal lucu sebagai bahan podcast selanjutnya. Saat Wallace di suatu bar, dia menelpon Teddy memberitahukan masih tinggal beberapa hari dulu di sana untuk mencari bahan podcast mereka. Saat di toilet bar, Wallace menemukan brosur tawaran menginap gratis dengan syarat mendengarkan kisah menarik dari pemiliknya. Lumayan, selain bisa menginap gratis, pengalaman kisah menarik itu bisa menjadi bahan podcast Wallace. Tanpa pikir panjang, Wallace pun segera menghubungi dan menanyakan alamat rumah tersebut. Ternyata rumah itu lumayan jauh dan terletak di pinggiran kota. Dan akhirnya sampailah Wallace di rumah itu, di mana pemiliknya bernama Howard Howe, seorang pensiunan pelaut yang lumpuh. Wallace pun disambut Howard dengan minuman teh hangat. Dan dimulailah cerita Howard selama ia menjadi pelaut, lalu bercerita saat kapalnya tenggelam setelah menabrak dinding es, dan kemudian ia terdampar di sebuah pulau kosong. Howard bercerita bahwa dirinya diselamatkan oleh seekor anjing laut. Anjing laut yang menyelamatkannya itu kemudian ia beri nama Mr. Tusk. Sambil terus mendengarkan cerita Howard, Wallace merasakan ngantuk yang luar biasa. Lalu Wallace mencoba berdiri, tetapi ia malah jatuh dan tertidur. Ternyata guys, teh manis itu telah dicampur Howard dengan obat bius. Hingga keesokan harinya, Wallace mulai siuman mendapati dirinya di atas kursi roda dan merasakan badannya masih seperti melayang. Wallace menanyakan apa yang terjadi. Howard mengatakan kalau Wallace pingsan di saat ia sedang bercerita. Lalu melihat ada laba-laba yang menggigit kaki Wallace yang menyebabkan ia pingsan. Kemudian dokter pun datang untuk mengobatinya. Saat Wallace meminta ponselnya, Howard mengatakan kalau ponselnya rusak dan hancur karena terinjak dokter. Ketika Wallace menanyakan mengapa kakinya seperti tidak ada rasa, Howard mengatakan mungkin pengaruh dari suntikan di tulang belakangnya. Lalu Wallace mencoba melihat keadaan kakinya. Kagetlah Wallace melihat kaki kirinya sudah tidak ada.
Howard mengatakan bahwa dokter terpaksa memotong kakinya karena keracunan digigit laba-laba. Ketika Wallace menanyakan kenapa ia tidak berada di rumah sakit, Howard menjawab dokter menyarankan ia dirawat di rumah itu untuk pemulihan. Saat Wallace ingin meminjam telepon Howard, Howard pun menjawab ia tidak punya telepon dan dokter melarangnya. Malam harinya, saat makan malam, Wallace pun tidak bisa makan karena tangannya tidak bisa digerakkan. Howard mengatakan bahwa itu adalah pengaruh morfin supaya Wallace tidak merasakan sakit setelah kakinya diamputasi. Wallace yang merasakan keanehan pun curiga kalau sebenarnya laba-laba itu tidak ada dan curiga kalau Howard telah menjebaknya. Wallace pun berteriak meminta untuk dilepaskan dan terus berteriak minta tolong. Howard yang naik pitam mendekati dan menampar Wallace. Ternyata Howard ini seorang psikopat guys. Ia berencana mengubah Wallace menjadi seekor anjing laut sebagai pengganti Mr. Tusk. Ia telah membuat pakaian anjing laut yang ia buat dari kulit orang-orang yang dibunuhnya. Howard mengatakan bahwa Wallace harus menjadi anjing laut setelah memakai pakaian yang ia buat itu. Dan suaranya pun harus menyerupai suara anjing laut. Wallace yang mendengar itu hanya bisa berteriak minta tolong. Di rumah Ellie, kekasih Wallace, ternyata Ellie pun kebingungan karena Wallace tidak ada kabar selama 3 hari. Wallace yang menemukan ponselnya mencoba menelpon Ellie, tetapi ponselnya tidak diangkat karena sedang dicas. Wallace pun meninggalkan pesan suara supaya Ellie dapat menghubungi polisi dan menolongnya. Lalu Wallace pun juga mengirimkan pesan suara kepada Teddy, tetapi Howard yang mendengarnya langsung memukul Wallace sehingga pingsan. Keesokan paginya saat menghidupkan ponselnya, Ellie mendengar pesan suara Wallace yang meminta tolong. Ellie yang kaget pun langsung membangunkan Teddy untuk mendengarkan pesan suara Wallace. Lalu, scene beralih ke rumah Howard. Sambil menjahit tubuh Wallace yang saat itu tidak sadar karena dibius total, Howard mengatakan bahwa dia dulu kecilnya tinggal di panti asuhan. Kemudian panti asuhan itu ditutup dan ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Selama 5 tahun Howard kecil sering dipukul, disiksa, dan diperkosa. Lalu dia kabur ke Amerika dengan naiki kapal sehingga ia menjadi pelaut hingga pensiun. Karena banyak manusia yang jahat, maka Howard mengatakan bahwa Wallace lebih baik menjadi anjing laut. Dan ternyata tubuh Wallace yang saat itu yang sudah mendekati wujud anjing laut. Wah, serem ya guys. Lalu di sebuah kandang, terlihatlah wujud Wallace yang kini telah berubah menyerupai anjing laut. Wallace hanya bisa berteriak layaknya seekor anjing laut karena lidahnya telah dipotong. Aduh, sadis banget sih bapak tua ini ya guys. Howard telah menjadikan Wallace sebagai pengganti Mr. Tusk, anjing laut yang menyelamatkannya dulu. Wallace hanya bisa marah dengan erangan dan tangisannya. Kasian bener ya nasib Wallace ini. Di sisi lain, Ellie dan Teddy melaporkan ke polisi kalau Wallace telah diculik dan dalam keadaan bahaya. Karena Wallace seorang komedian, polisi mengatakan kepada Ellie dan Teddy jangan-jangan Wallace ini hanya bercanda dengan mengeprank mereka. Tetapi Ellie dan Teddy meyakinkan polisi kalau saat ini Wallace tidak sedang bercanda. Polisi pun mengatakan kalau tidak ditemukan data-data Howard dan akan menginfokan ke media kalau Wallace sebagai daftar orang hilang.
Lalu di rumah Howard, Howard pun mengatakan kalau sebagai anjing laut, Wallace harus belajar berenang. Dan sambil berteriak, Howard menyuruh Wallace menunjukkan caranya berenang. Ketika Wallace menyelam, ia kaget ketika melihat di dasar kolam itu ada mayat manusia yang bernasib sama seperti dirinya, dijadikan oleh psikopat itu menjadi anjing laut. Lalu Ellie dan Teddy disarankan polisi untuk menemui seorang inspektur bernama Guy Lapointe. Inspektur itu menceritakan beberapa peristiwa kejahatan yang pernah ia tangani. Beberapa mayat yang pernah ia temukan dalam keadaan tergantung, mulutnya ada bekas lubang, dan tubuhnya dikuliti. Shane lalu beralih ke rumah Howard. Di dalam kandang, Howard mengajak Wallace ngobrol dan menceritakan pengalamannya saat kapalnya tenggelam. Kemudian Howard teringat bahwa Wallace lapar, lalu memberikan Wallace ikan. Wallace yang kelaparan mencoba untuk memakan ikan mentah itu untuk pertama kalinya. Inspektur menanyakan kebiasaan Wallace saat mengendarai mobil. Ellie mengatakan kalau Wallace selalu membeli soft drink ukuran besar. Akhirnya mereka mendatangi swalayan di daerah itu. Ketika Ellie menunjukkan foto Wallace, kasir swalayan teringat bahwa Wallace pernah ke sana dan menanyakan daerah rumah Howard. Kemudian di dalam kandang, Howard mengajak Wallace berenang. Howard teringat kenangan saat-saat bersama Mr. Tusk di pulau dulu. Kemudian Howard mengajak Wallace untuk bertarung dengannya. Akhirnya Ellie, Teddy, dan Inspektur menemukan daerah rumah Howard. Di saat Wallace dan Howard bertarung, mereka berhasil menemukan dan memasuki rumah Howard. Ellie dan Teddy terus mencari Wallace di dalam rumah itu. Wallace yang telah memendam amarah pun menyerang kaki Howard, sehingga Howard pun jatuh tersungkur. Kemudian, Wallace pun menusuk dada Howard berkali-kali dengan gadingnya.
sehingga Howard pun tewas. Lalu Ellie dan Teddy menemukan Wallace, dan kagetlah mereka melihat Wallace yang telah berubah wujudnya menyerupai anjing laut. Ellie hanya bisa menangis melihat keadaan Wallace. Satu tahun kemudian, Ellie dan Teddy mengunjungi Wallace. Kandang untuk Wallace telah mereka pindahkan ke tempat lain. Ellie pun memanggil Wallace dan memberitahukan kalau mereka datang untuk menjenguknya. Kemudian Ellie memberikan ikan untuk Wallace. Kemudian Wallace pun keluar, lalu memakan ikan itu. Teddy mengatakan kalau Wallace tidak perlu malu dan bersembunyi dari mereka. Lalu Ellie mengatakan kalau ia mencintainya. Dan jangan pernah lupa akan hal itu. Dan Wallace pun hanya bisa menangis. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian cerita film ini, guys? Tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa untuk pencet tombol like-nya juga. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.